Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hilwati di podcast Megda. Alhamdulillah pada podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa, penyambung aspirasi kita, Bapak Haji Rahmat Saleh, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak, selamat datang di SMK Negeri 2 Parangpanjang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangan generasi muda Minangkabau dan perkembangan teknologi di Sumatera Barat. Baik Pak, pada saat ini pemerintah sedang menggerakkan potensi generasi muda di Sumatera Barat. Banyak program pengembangan ekonomi kreatif dan startup teknologi yang bermunculan. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Ya, jadi di era 4.0 bahkan 5.0 ini kita tidak lepas dari usaha bidang teknologi. Hampir semua aktivitas kehidupan kita ini sekarang harus difasilitasi dengan teknologi. Mulai dari gencarnya sosial media, kemudian aplikasi startup yang merubah pola usaha sekarang yang dulu konvensional dari toko ke toko, sekarang itu pasar online itu sangat berjalan begitu kencang. Oleh karena itu saya memandang bahwa pemerintah kemudian semua stakeholder yang ada harus siap kemudian melakukan sebuah pergerakan inovasi agar semua muara ke depan itu tidak mengesampingkan teknologi. Dan startup sekarang kita lihat itu berhasil begitu cepat bahkan mematikan pasar tradisional. Karena apa? Karena prinsip orang sekarang dapat harga lebih mudah, urusan lebih gampang, kemudian cara belanja lebih praktis. Dan situ letak startup yang ada. Maka dunia kerja ke depan termasuk tantangan bagi SMK untuk menyiapkan siswa-siswa SMK yang handal. Mereka punya jiwa wirausaha tapi tidak melupakan teknologi. Gitu. Ya, di Sumatera Barat tentu ini menjadi tantangan besar bagi para pemuda Minang. Yes. Dan untuk pergerakan potensi generasi muda menyambut hal ini, seperti apa pergerakannya yang Bapak lihat? Kita di Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Bapak Mahildi dan Pak Audi ini ada namanya gerakan 100.000 millennial entrepreneurs. Itu apa? Kita pingin alumni-alumni SMK kemudian pemuda-pemuda yang memilih jalur wirausaha, pertama mereka punya wawasan kewirausahaan. Kemudian yang kedua mereka tahu step-step untuk menjadi wirausaha. Kemudian yang ketiga mereka juga bisa beradaptasi, kemudian melakukan inovasi terhadap usahanya sehingga mereka itu bergerak dari sekedar tahu kemudian mau mempraktekkan. Setelah mempraktekkan jadi praktisi, setelah jadi praktisi mereka jadi pengusaha UMKM, dari UMKM berkembang menjadi menengah middle, setelah itu menjadi pengusaha papan atas. Dan itu sudah dilakukan di berbagai program dan tentu kita di DPRD Provinsi sangat mendukung full program ini dan kita upayakan agar anggaran-anggaran untuk sektor ini harus dipastikan ada sehingga program dan target ini berjalan dengan baik. Dan salah satu leading sektor adalah SMK di Sumatera Barat. Ya, tentunya pemuda Minang ini kalau bergerak sendiri tentu akan mengalami kesulitan atau kendala. Nah, menurut Bapak bagaimana peran pemerintah mengembangkan potensi pemuda Minang ini? Ya, karakter orang Minang itu adalah pedagang dari dulu ya. Jadi di mana-mana kita itu besar di rantau. Memang di Sumatera Barat teman-teman kita yang dari pemuda Minang kalau mereka basurau kemudian basilek kemudian merantau gitu ya. Mereka harus punya bekal dan mereka itu ketika di rantau itu menguasai pasar. Contoh dulu di Tanah Abang, kemudian di Cipulir, di pasar-pasar di tradisional yang berada di Indonesia pasti ada orang Minang. Di setiap persimpangan pasti ada rumah makan Padang. Itu artinya bahwa mental pedagang, mental pengusaha orang Minang itu dari dulu itu semakin kuat. Nah, oleh karena itu pemerintah harus mendukung ini, baik yang di rantau maupun di kampung halaman. Dengan cara apa? Melakukan program-program Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat itu harus mempunyai grand design bagaimana menciptakan orang Minang yang notabene-nya adalah punya potensi dalam tanda kutip pedagang, pengusaha, itu mempunyai program mengatur dari hulu ke hilir, termasuk diantaranya memberikan informasi, kemudian peluang-peluang kerja, kemudian membangun jaringan keluar, kerjasama antar berbagai instansi dan perusahaan, sehingga ini bisa memfasilitasi anak-anak muda Minang dari mereka punya skill, punya ilmu, kemudian menjadi praktisi.
Ya, kemudian mohon tanggapan Bapak untuk isu tamatan SMK ini disebut di Indonesia adalah penyumbang pengangguran terbesar. Padahal dari data tracer alumni bahwa 70% alumni SMK itu sebetulnya sudah terserap oleh dunia kerja dan dunia industri. Lalu bagaimana peran pemerintah agar keterserapan tenaga kerja ini menjadi 100%? Ya, yang pertama, kita memang tujuan SMK itu bukan kuliah, tapi adalah untuk bekerja. Makanya aneh kalau seandainya ada data yang menunjukkan 70% penyumbang pengangguran tertinggi, itu tentu dipertanyakan. Bisa saja betul, bisa saja salah. Kesalahan itu mungkin yang pertama adalah di sistem informasinya, gitu ya. Data yang diserap oleh pengeluar data yang tadi itu adalah data yang salah. Atau yang kedua, itu tidak ada channel informasi yang memberitahukan umpan balik bahwa setelah mereka tamat SMA, kemudian apa sarana untuk memberikan informasi bahwa mereka sudah terserap di dunia kerja. Mungkin dalam hal ini pemerintah yang pertama perlu menyiapkan database yang valid sehingga begitu mereka tamat sebulan 2 bulan itu progress reportnya ke sekolah itu sudah ada. Kemudian kalau ternyata belum juga terserap dunia kerja, tentu pemerintah harus memikirkan. Ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah itu pemerintah harus memberikan sarana informasi yang kuat terhadap alumni-alumni SMK untuk mendapatkan informasi titik-titik peluang kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya bidang teknik, elektro, bidang teknik mesin, bidang teknik pertelevisian seperti yang sekarang ini, kemudian yang lain-lain itu digambarkan sedemikian rupa, bikin misalnya job fair weeks atau apa yang sejenisnya sehingga orang-orang SMK datang ke sana, dia tahu apa-apa saja peluang yang dapatkan. Yang kedua, kan tidak semuanya mereka ingin cari kerja, tapi ingin menciptakan kerja. Maka pemerintah harus memberikan akses permodalan yang mudah, murah, kemudian sesuai syariah yang bisa memfasilitasi anak-anak muda kita. Kita bertemu dengan orang-orang hebat, mereka tidak punya modal besar. Modal 1 juta dia bikin kerupuk singkong, tapi diberikan kemasan yang bagus, diberikan pembinaan arahan, alumni SMK bisa menjadi pengusaha kerupuk sanjai. Gitu. Artinya apa? Akses permodalan, pengetahuan, jaringan, itulah yang harus dipikirkan pemerintah agar sampai kepada alumni-alumni SMK. Gitu, Bu. Ya, lalu permasalahan pemuda berikutnya itu adalah lemahnya etika dan komunikasi sosial mereka. Bagaimana Bapak melihat permasalahan ini? Kita di Minang tidak boleh memisahkan antara surau, kemudian rantau, ya, kemudian dengan aktivitas yang biasa kita lakukan. Karena apa? Sejatinya orang Minang itu adalah mereka punya filosofi adat pesan syarat pesan kitabullah, adat mengatur syarat memakai, gitu ya. Jadi yang perlu kita kuatkan kepada generasi muda Minang adalah bagaimana kita memberikan mereka pikiran dan wawasan yang mendunia, tapi jangan lupa adat istiadat, kemudian budaya alam Minangkabau, kemudian falsafah Islam yang menjadi dasar. Maka penting di berbagai event, kemudian ekstrakurikuler itu untuk menguatkan kepada mereka ini adalah nilai-nilai bagaimana filosofi berbisnis dalam Islam, menjadi pengusaha dalam Islam, dan lain-lainnya. Tentu itu harus bekerja sama semua pihak, majelis ulama, kemudian nenek mama, jadi pandai, kemudian orang tua, bagaimana menciptakan alumni-alumni yang berkarakter. Maka saya dalam hal ini melakukan kunjungan ke 185 sekolah dalam rangka Sumbar Cerdas Indonesia Emas, menciptakan mahasiswa-siswa yang akan memimpin Indonesia 2040 yang mempunyai karakter, kemudian punya pikiran, punya pandangan luas, punya mimpi-mimpi, cita-cita, sehingga mereka nanti insya Allah ketika tamat SMK sudah terbayang bahwa mereka akan menjadi pengusaha besar, menjadi praktisi yang berperan untuk bangsa ini, tapi punya hati yang mantap. Gitu. Ya, pertanyaan terakhir Pak, bagaimana kira-kira program pemerintah untuk mengatasi masalah lemahnya etika dan komunikasi sosial bagi pemuda Minang saat ini? Dari pemerintah saya pikir sudah ada beberapa program, ya, diantaranya itu edaran Pak Gubernur terkait dengan bagaimana wirid bungguan remaja, gitu ya. Kemudian melakukan peningkatan ekstrakurikuler etika adat istiadat, kemudian support terhadap lembaga-lembaga adat dan keagamaan, gitu ya. Itu sudah dilakukan, tapi itu tidak akan berjalan ketika semuanya tidak saling mendukung. Maka kita selaku wakil rakyat berpesan kepada pemerintah, gubernur, kemudian DPRD, kemudian nenek mama, itu harus berkolaborasi sinergi untuk melakukan hal ini. Dan saya pikir sekolah adalah miniatur inti dari penggemblengan yang bisa kita lakukan karena langsung di bawah pemerintah provinsi, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Rahmat Saleh telah berkenan hadir bersama kami dan telah berbagi aspirasi. Salam sukses selalu buat Bapak. Saya Hilwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.